Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Septiani, NPM 1875433, Prodi Agribisnis Pangan. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai perhitungan dari resiko produksi petani padi. Nah, untuk periode yang digunakan yaitu 3 karena dalam 1 tahun itu ada 3 kali panen. Nah, yang di sini bisa dilihat ada periode yang pertama sampai ketiga, ada data dari 5 responden. Data dari 5 responden selama 1 tahun 3 periode masa panen. Nah, untuk total produksinya sekian didapatkan dari hasil penjumlahan dari ketiga periode panen selama 1 tahun dengan rumus sama dengan sum kemudian B6 ditarik sampai D6. Nah, selanjutnya di sini ada luas lahan dalam satuan meter persegi. Luas lahan paling besar itu yaitu pada ada responden keempat itu sebesar 15.000 meter persegi. Kemudian produktivitasnya itu didapatkan dari hasil perkalian dari hasil pembagian antara produksi atau hasil panen terhadap luas lahan. Jadinya B6 ini periode yang pertama ini dibagi dengan luas lahannya. Ini F6, kemudian dibagi dengan 10.000 karena mau dijadikan satuan hektar are. Kemudian semuanya dihitung produktivitasnya. Selanjutnya di sini ada kategorinya ada 3, ada normal, tinggi dan rendah. Nah, untuk rumusnya itu menggunakan fungsi if. Jadi jika G6 ini, jika produktivitasnya itu di bawah H15, jadi H15 ini batas bawah. Maaf, sebelumnya untuk mencari batas bawah itu rumusnya ada H12. Jadi sebelumnya itu pas udah menemukan produktivitas, cari dulu rata-ratanya. Rata-rata dari si produktivitas dengan rumus average, kemudian range-nya dari G6, dari sini, dari yang pertama sampai I10. Dapat hasilnya 135,444, kemudian cari standar deviasinya juga sama, tapi dengan fungsi sama dengan STDF G6 ditarik sampai I10. Nah, kemudian untuk mencari batas bawahnya itu, jadi rata-rata dikurang dengan standar deviasi dibagi 2. Nah, untuk batas atasnya, rata-rata ditambah standar deviasi dibagi 2. Kemudian untuk mencari kategorinya itu menggunakan fungsi if. Jadi kalau jika G6, jika produksinya itu di bawah batas bawah, maka dia termasuk ke rendah. Tapi kalau misalkan si G6 ini, si produktivitasnya ini di atas batas atas, maka dia tinggi. Nah, selebihnya normal. Jadi penulisannya itu seperti ini. Nah, kemudian di-enter dan dapatkan hasil seperti ini pada tabel di kategori. Nah, selanjutnya di sini ada probabilitas. Oh, maaf, ini di sini ada kategori. Nah, kemudian mencari jumlah banyaknya kategori rendah, normal, dan tinggi itu dengan menggunakan rumus fungsi COUNTIF. Nah, rumusnya itu sama dengan COUNTIF G6 produktivitas, ditarik sampai I10, kemudian ditulis kategorinya itu kalau misalkan dia ada berapa banyak yang di bawah batas bawah, yaitu 1266,114. Jadi banyaknya itu ada 4. Nah, kemudian cari yang tinggi, kategori tinggi. Itu sama aja rumusnya pakai COUNTIF, cuma dia menggunakan kategori yang berada di atas 442,775, ini batas atas. Kemudian di enter dan mendapatkan sebanyak 4 data. Kemudian untuk yang normal, sisa dari batas rendah dan kategori rendah dan kategori tinggi. Jadi rumusnya itu karena total semua datanya itu ada 15, jadi 15 dikurang K15 itu ini batas tinggi ditambah sama batas rendah, kategori tinggi ditambah dengan kategori rendah, kemudian dikurangi dengan banyaknya jumlah data secara keseluruhan, yaitu ada 15. Jadi untuk normalnya itu sebanyak 7.
data. Kemudian untuk mencari produksi per hektar, yaitu rumusnya itu dengan menggunakan average if, itu dengan rumus sama dengan average if G6 ditarik sampai I10, kemudian di blok lagi G6 sampai I10 ini, kemudian masukkan kategorinya, yaitu kalau dia ada di atas, rendah itu berada di bawah batas bawah. Nah, kemudian untuk yang kategori tinggi, dia sama aja kayak tadi, cuma dia harus ada di atas batas atas, itu kategori tinggi. Nah, untuk yang kategori normal, dia menggunakan dua kategori gitu. Jadi untuk yang ada di antara kategori rendah dan kategori tinggi, jadi ada di tengah-tengah. Nah, menggunakan fungsinya seperti ini. Sedangkan average if di blok G6 sampai I10, di blok lagi, kemudian ada di rentan di atas 1266 dan di antara di bawah 1442 seperti. Kemudian untuk mencari yang probabilitas kategori rendah, normal, tinggi. Nah, untuk yang kategori rendah itu pertama menggunakan count if. Semuanya probabilitas itu menggunakan fungsi count if. Nah, rumus caranya itu sama dengan count if terus J6 sampai L6. Nah, di kategori ini di blok, kemudian untuk kategorinya itu rendah. Ini untuk yang di kolom rendah. Nah, untuk yang di kolom normal sama aja, cuma tinggal diganti normal. Kategorinya normal dan dibagi 3 karena datanya itu ada sebanyak 3 periode. Untuk yang tinggi juga sama. Terus untuk yang produktivitas itu dia menggunakan average if, jadi di blok dari periodenya, periode yang pertama ini di blok, kemudian di blok juga untuk yang kategori J6, kategori periode ini yang kategori yang di blok juga, kemudian ini kolom yang pertama untuk kategori rendah. Nah, selanjutnya yang normal, kolom normal juga sama, tinggal diganti kategorinya normal, kemudian yang tinggi juga, kemudian bisa langsung ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk yang ekspektasi produksi itu rumusnya, jadi dari si probabilitas kategori ini dikali dengan produksi per hektar tadi yang sudah dihitung ini, kemudian probabilitas dikali dengan produksi per hektar ditambah dengan yang normal dikali dengan probabilitas produksi per hektar yang normal, kemudian ditambah juga probabilitas tinggi dikali dengan produksi per hektar yang tinggi. Itu dijumlahkan. Nah, kemudian untuk yang di sel ini dikunci karena biar bisa ditarik dan nggak berubah-berubah. Kemudian yang ekspektasi produksi per hektar itu rumusnya hanya ekspektasi produksi dibagi dengan 3, karena emang periodenya itu ada sebanyak 3 kali panen. Kemudian yang varian itu rumusnya probabilitas dikali dengan produktivitas dikurang dengan ini si ekspektasi produksi per hektar, kemudian dikali dengan 2. Terus kemudian ditambah lagi sama yang normal, sama perhitungannya dengan yang rendah tadi, terus ditambah lagi dengan yang kategori tinggi, dapat hasil seperti ini. Kemudian untuk yang STDF, yaitu pakai langsung rumus fungsi SKRT dari varian. Nah, langsung dapat seperti ini. Untuk rata-rata ekspektasi produksinya itu sebesar 126,650794. Standar deviasinya ada 272,759. Untuk varian rata-ratanya sebesar 47255. Standar deviasinya 88,472,8508. Untuk STDF-nya rata-ratanya itu 689,98. Kemudian standar deviasinya itu sebesar 546,5306. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan tadi, interpretasinya yaitu yang pertama, berdasarkan tingkat kategori rendah, normal, tinggi, dapat disimpulkan, bisa dilihat bahwa semakin luas petakan lahannya itu, maka semakin besar produktivitasnya, yang dihasilkannya itu semakin besar. Nah, produksinya juga akan semakin besar. Terus yang kedua, peluang produksi itu terbesar, yaitu di kategori rendah dan tinggi. Ini bisa dilihat yaitu pada 0,667 dijadikan persen, jadi 66,7. Ini juga ada di kategori normal hanya 1. Nah, peluang terkecilnya itu yaitu sebesar 0, ada yang
0, peluang terkecilnya, kemudian peluang sedangnya itu ada di 33,3%. Selanjutnya yang ketiga, hasil analisis ekspektasi produksinya itu menunjukkan bahwa luas petakan tidak meningkatkan ekspektasi produksi, karena bisa dilihat luas lahannya itu kan ada yang paling besar itu 15.000, tapi ekspektasi produksinya itu justru dia makin rendah, itu tidak banding dengan hasil produktivitasnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, karena di sini saya masih belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.